5 rukun Islam. Itu tidak mungkin seorang bisa melakukan 5-5-nya rukun Islam itu Kalau nggak punya cuan. Oke, coba kita bedah nih. Saya suka nih beda-beda data gini. Kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini beliau bisa dibilang panutan guys. Beliau ini Ustadz lulusan Kairo, ya. Azhar kan Ustadz ya? Al-Azhar. Iya, sampai akhirnya beliau juga punya berbagai macam usaha, men. Kalah kita. Nih ya, buat anda-anda yang selalu menyerang saya dengan Der, lo bahas dunia mulu, ahlu dunia lo Der. Beliau juga dagang. Gua pembenaran saat. Bawa nama Ustadz untuk pembenaran. Nih, insyaallah. Anda penyatet, beliau ini distributor kitab-kitab. Ya. Supplier kopi. Jadi ngirimin kopi udah di roasting ke coffee shop gitu kan Ustadz ya? Bandung ya Ustadz ya? Iya, di Garut. Oke. Supplier beras, ekspor kelapa, dan turunannya ya. Berarti apa aja tuh? Turunannya tepung, gula, kopranya. Oke. Coconut fiber. Sama peternak lele. Ya. Waduh, jadi ngasih ke Tengkulak. Nanti Tengkulak jual lagi ke, atau mungkin langsung ke restoran-restoran juga. Iya betul. Catering misalnya gitu. Berapa ini kolamnya Ustaz? Kolamnya mungkin sekarang ada 20 sampai 30 lah mungkin. 25 sampai 30 ya. Masya Allah. Itu tuh. Nah, kita mah ngumpulin receh doang. Olah receh begini receh. Masya Allah. Masya Allah. Oke, sama akhirnya ada buku yang memang saya nggak mau ngasih tahu covernya dulu guys. Karena kalau teman-teman nanti nonton sampai akhir, kita sambil bedah bukunya, ini sangat bermanfaat insya Allah buat teman-teman pengusaha muslim. Yang mungkin dia meninggalkan sesuatu nih Ustadz. Tadinya pekerjaan syubhat atau mungkin tidak halal, akhirnya dia cabut, terus dia bikin usaha. Taunya ternyata mungkin dengan pola pikir ya udahlah tawakal aja lah, nanti juga laku dagangannya. Kan katanya meninggalkan sesuatu karena Allah, nanti Allah gantikan lebih. Taunya nggak jalan, qadarullah nih Ustaz. Tiba-tiba dia salahkan hijrahnya, naudzubillah, katanya mana nih? Akhirnya ujung-ujungnya futur balik lagi. Berarti dia tidak membaca buku ini sepertinya. Soalnya kalau di narasi depan bukunya ini nih, kalau saya baca di depannya adalah rahasia pengusaha muslim sukses ala sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini berbicara mengenai sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apakah Abdurrahman bin Auf nggak jatuh kayak saya Ustaz? Kan imannya kan Masya Allah. Saya kan usaha bangkrut, naik, bangkrut ya kalau dari dulu-dulu gitu ya. Jangan-jangan sahabat tuh sukses terus kali Ustaz? Enggak juga. Enggak juga. Dibedah di sini juga ada? Insyaallah. Oke, kita bahas dari awal aja, mungkin perjalanan Ustaz dulu kali ya. Insyaallah. Baru nanti kita bahas mengenai macam-macam lah, ada di channel YouTube juga. Ini pesantren Ustaz ya? Pesantren, ya. Kebetulan kami juga mengelola pondok pesantren. Oke. Andalus International Islamic Boarding School. Oke, yang ini apa nih Ustaz? Ini Andalus ya? Ini Andalus. Oh iya gelasnya nih. Oke. Ini kita mulai dari perjalanannya dulu sampai akhirnya gimana caranya orang-orang yang sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, terus dia bisa tahu polanya, mindsetnya, kan buku ini juga bahas mindset Ustaz ya. Betul. Nah sehingga dia tahu nih kemana melangkah. Nah kita bahas tuh dari awal. Ustadz kan Al-Azhar itu tahun berapa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya lulus SMA itu di Pesantren Islam Al-Irsyad Semarang. Oh ini Salatiga. Salatiga. Afwan Ustaz, dekatan sedikit Ustaz. Nah Salatiga bener. Kalau yang ngomongnya betulnya 7 ya. Nilai 10 tuh bener tuh. Iya. Salatiga saya 2003 lulus. Oke. 2004 pengabdian di sana. Wih, bareng sama teman-teman jamaah di sana tuh Arab-Arab tuh. Betul. Yang kalau ngobrol pokoknya sawah, keke, harat, bekher. Betul. Teman-teman Arab banyak ya. Banyak ya. Iya, Ustadz Riyad tuh diantaranya. Oh iya, Ustadz Riyad Bajri kan dari Mesir juga. Mesir juga betul. Bareng. Satu fakultas. Bareng. Satu fakultas enggak. Ya karena saya pertama di Usuluddin, kemudian saya tahwil ke Syariah. Beliau di Usuluddin. Beliau video call tadi sama Ustadz Riyad tuh barusan tuh sebelum masuk. Iya kan? Oke. Tahu nama ya. Lalu 2005 saya di Lipia di Jakarta sini di Warung Buncit ya. Kemudian selesai takmili 2006 itu saya keterima di Al-Azhar. Kemudian orang tua minta berangkat ke sana, begitu jadi saya pindah dari Lipia, atau saya keluar dari Lipia pindah ke Al-Azhar.
Itu 2006, selesai 2010. Ya, jadi saya pulang 2010. 2010 ya? 2010 saya pulang. Oh, itu kan yang kampus yang tanpa absen itu kan saatnya. Kan waktu sama Ustadz Riyad kan udah dibahasin kemarin. Betul. Jadi Al-Azhar itu menarik sekali, kampus yang betul-betul menuntut kami para mahasiswanya untuk mandiri, dewasa gitu ya. Belajar itu ya betul-betul bagi orang yang punya kesadaran dan punya himmah, ya, punya semangat yang tinggi untuk belajar. Karena kampusnya nggak diabsen tuh. Jadi siapa aja yang mau masuk, ya silahkan, yang nggak masuk silahkan begitu. Yang penting nanti waktu ujian dia bisa jawab, insya Allah dia bisa naik tingkat begitu ya. Waduh. Ya, tapi kalau mau faedah ilmiah ya tentunya dia harus hadir gitu ya, walaupun nggak di absen. Tadi itu butuh kesadaran. Oke. Insya Allah. Artinya kan ada usuluddin sama akhirnya Ustadz ke dari syariah ke usuluddin ya? Dari usuluddin ke syariah. Oh, dari usuluddin ke syariah. Saya di awal tahun itu di Fakultas Usuluddin. Saya dulu ketika daftar itu kan melalui Kemenag ya, dulu saya beasiswa dari Kementerian Agama, mendaftarkan untuk di Fakultas Syariah karena memang di LIPIA kita Fakultas Syariah juga gitu. Saya pikir biar nyambung gitu, biar linier. Ternyata pada saat saya sampai di sana, saya dapati nama saya di Fakultas Usuluddin. Oke. Karena pada saat saya nyampe itu kuliah udah masuk, udah berjalan. Jadi mau nggak mau saya ikutin begitu ya, masuk. Nah pada saat tahun berjalan itu kemudian konsultasi ke teman-teman senior di sana, memungkinkan nggak untuk pindah fakultas gitu? Sangat memungkinkan katanya. Kemudian saya cari informasi, saya lakukan prosedurnya saya tempuh. Di tahun kedua saya pindah ke kuliah syariah, tapi ngulang lagi dari awal. Loh, kenapa sih? Iya, karena memang kan beda mata kuliahnya kan beda. Jadi nggak bisa ditransfer. Oh, oke. Nggak bisa transfer nilai-nilai nggak bisa transfer. Jadi mau nggak mau kita ngulang lagi dari awal. Ya, saya pikir ada fikih muamalahnya juga, karena kan tiba-tiba, bukan tiba-tiba, maksudnya Ustadz juga berbisnis, dagang, terus juga bahas buku mengenai Muslimpreneur. Beberapa ngisi-ngisi di mungkin kajian atau mungkin ngisi ceramah apa segala macam juga bahasa mengenai tentang muamalah juga. Iya, ada beberapa. Iya, nah itu ilmunya didapat di mana? Dari kuliah syariah. Jadi kuliah syariah itu Islamic law ya kalau. Oke. Nah, oke. Ya, jadi ada 5 mata kuliah itu yang dari tingkat 1 sampai kita lulus semester 8. Itu 5 pelajaran, itu 5 mata kuliah itu pelajari terus. Artinya terus pengembangan gitu ya dan pendalaman. Itu fikih, usul fikih, fikih madhab, kemudian fikih muqarran, ya, sama fikih mu'asir. Nah, fikih usul fikih itu ada 2 nanti. Ada usul fikih nasi klasik, ada usul yang bacanya itu kitab-kitab klasik begitu, manuskrip ulama zaman dahulu begitu. Oh, bukan kitab kuning, kitab gundul gitu. Iya, kitab gundul. Iya. Kitab gundul dan masih yang abad-abad ke-4, ke-3 Hijriah begitu. Itu yang kita pelajari. Ada kitab maudhu'i, fikih maudhu'i, kitab-kitab fikih yang sudah tematik. Ya, yang sudah tematik, sudah diambil dari beberapa pendapat, dibuat satu kitab begitu. Begitupun dengan usul fikihnya. Nah, kemudian ada fikih perbandingan, fikih muqarran. Jadi katakan di Al-Azhar itu ada 8 mazhab yang dikaji. Ya, bukan hanya 4. Kita kan kenalnya 4 tuh ya. Bener. Ya kan, Maliki gitu kan, Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hambali gitu. Nah, itu di sana ada 8. 4-nya lagi apa nih Ustaz? 4-nya lagi di antaranya itu ada Zohiri sampai kemudian Zaidiyah. Jadi salah satu madhab Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mu'tabar dalam masalah fikihnya dan itu dijadikan perbandingan. Madhab Syiah? Iya. Syiah yang kata orang itu ada, bukan kata orang, kata para ulama. Rafidhah? Ya, bukan Rafidhah. Kan Syiah juga banyak sektenya kan. Nah, itu yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu namanya Syiah Zaidiyah. Nah, itu fikihnya. Gitu ya, itu jadi argumentasi fikihnya sangat kuat. Jadi itu dijadikan perbandingan. Fikih perbandingan itu artinya fikih Ahlus Sunnah yang memang di luaran sana dibandingkan dengan fikih yang bukan Ahlus Sunnah. Enggak, yang ini semuanya Ahlus Sunnah. Ya, semuanya Ahlus Sunnah kecuali yang Zaidiyah tadi. Kecuali Zaidiyah. Ya. Misalkan masalah, katakanlah, mohon maaf nih, masalah satu masalah kita katakan masalah wudu. Ya kan, wudu nih. Kita contoh semua orang kita wudu tiap hari. Mengusap rambut misalnya begitu kan. Nah, mengusap rambut itu menurut mazhab Syafi'i misalnya itu maka cukup
sebagian kepala saja, sebagian rambut saja. Ada madhab yang lain nanti full, harus full dan seterusnya. Nah itu dari 8 ini nggak mesti semuanya berbeda. Ada yang dari 8 ini cuma 2 pendapat. Jadi 5 madhab dengan 1 pendapat sama begitu. Yang 3-nya dengan pendapat yang lainnya seperti itu. Ada juga kadang-kadang masalah-masalah yang memang semua madhab punya pandangannya. Bahkan lebih daripada itu, dalam satu madhab pun di dalamnya ada beragam lagi pendapat. Nah gitu kan, karena Imam Syafi'i katakanlah punya pendapat. Ulama-ulama dari murid-murid beliau atau Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadhab dengan Syafi'iyah kadang-kadang pendapatnya berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi mereka tetap bermadhab dengan madhab Syafi'iyah begitu. Iya. Nah itu paling berat itu pelajaran itu. Kompleks banget tuh. Keder kita kepala-pala ngebul tuh kayaknya tuh. Itu bener banget. Itu paling berat itu. Itu paling berat itu. Tadi ya. Belum lagi dalam masalah muamalah. Nah, ada yang menarik juga tuh di kuliah syariah itu fikih kontemporer. Fiqhul ma'asir. Nah, itu lebih kepada pembahasan yang dulu ulama dulu belum membahasnya karena memang belum terjadi itu. Misalnya tentang fintech kayak begitu. Nah, itu gimana tuh hukumnya tuh gitu kan, dulu kan belum ada. Kan perbankan kayak begitu. Iya benar, kayak crowdfunding. Crowdfunding kayak begitu misalnya gitu kan dalam masalah muamalah. Kalau di dalam masalah kemudian ada jual beli organ tubuh. Wah, kan trending juga tuh kan. Iya bener, katanya ginjal tuh. Aldan mau ya kan lagi butuh duit, katanya mau jual ginjal. Itu dibahas tuh di kuliah kita. Iya, di fakultas kita kuliah syariah. Itu ada maslahatnya nggak sih, Sat? Kayak misalnya memang dia susah gitu hidupnya, qadarullah, terus tiba-tiba aduh ada ginjal 2 nih nganggur. Atu kali ya gitu. Maksudnya itu boleh gak sih sebenarnya? Ya secara hukum tidak boleh. Pendapat ya, banyak pendapat kalau kita berbicara masalah fikih, furu'iyah, ijtihadiyah itu pasti ragam pendapat. Nah, pendapat yang rajih itu yang harus kita perhatikan gitu kan, harus kita jalankan tanpa harus fanatik kepada mazhab tertentu. Betul. Dan jadi memang mazhab yang kita tuh harus fanatik kepada kebenaran. Ya, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah kan begitu. Ya, jadi apapun ragam pendapat, ranahnya di situ memang ijtihadiyah ya kita hormati begitu kan. Nah, tetapi mana yang harus kita ambil ya yang paling kuat gitu kan, yang paling kuat. Catat tuh. Dan maksudnya kadang di masalah furu kenceng, diusul agak sedikit goyang takutnya. Tapi dia maksudnya mau belajar. Insya Allah belajar ya. Pakut lo juga goyang-goyang supaya hampir mau dipegang. Maksudnya tenang dan lagi tahiyat. Oh iya. Seperti itu tuh. Ada yang tahiyat itu kan ada yang cuman mohon maaf ya, asyhadu alla ilaha illallah. Cuman segitu, habis gitu diginiin lagi sampai akhir. Ada juga ya. Ya, kalau di kita kan dari awal begini yang sering kita dapati ya. Atau diam begini, atau dari asyhadu alla ilaha illallah baru begini gitu kan. Ya. Ada juga yang cuman asyhadu alla ilaha illallah begitu, habis gitu turunin lagi udah segitu doang. Aduh. Sekejap doang. Iya, macam-macam lah. Macam-macam sebenarnya itu. Belum lagi pas udah salam ya kan? Iya. Pas salam tuh mungkin ada yang sambil nengok doang udah selesai. Ada juga tangannya mengikut ngebuka. Itu gimana tuh, Zat? Itu bid'ah. Intinya begini, kalau dalam masalah ibadah ya. Aduh kenceng banget ya inter. Oke, silakan. Ketika itu berlandaskan kepada fi'lur Rasul, kemudian atau aqwalur Rasul, ya kita hormati. Ya, apalagi kalau dengan periwayatan yang sahih. Karena memang Rasul juga sholat nggak sekali, ya kan? Rasul juga sholat berkali-kali. Betul. Ya bisa jadi sahabat ada yang meriwayatkan ketika Rasul misalnya tadi masalah tahiyat, melihatnya begini dari awal sehingga dia meriwayatkan itu, ya kan? Ada lagi yang melihat misalkan dari awal begini, gitu kan? Atau memahami daripada apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang narasi yang dikerjakan oleh Rasul itu dipahami seperti ini, seperti itu. Nah, selama itu berlandaskan kepada dalil yang kuat, yang sahih, ya kita hormati itu sebagai sebuah khazanah, kekayaan ilmu kita. Begitu. Iya, kita hormati. Yang tidak boleh itu adalah ketika tidak ada sandarannya, mengada-ngada. Ini menarik kalau dibahas nih. Gimana kalau kita nggak usah bahas bisnis tapi kita bahas mengenai fikih-fikih Insyaallah. Jadi kalau yang kebuka tangan itu ada sandarannya nggak sih?
Udah jadi panjang nih, nih. Ntar malah Anda jadi nafsu pengen nanya seputar takbiratul ihram lagi. Diputer apa enggak gitu kan. Udah kita bahas lagi kerucut ya mengenai ini Ustaz, permasalahan pengusaha-pengusaha kita nih Ustaz. Kadang satu sisi juga saya happy, saya menghargai sangat, bahkan saya juga senang ketika mereka negur karena memang atas dasar karena dia mungkin cinta karena Allah gitu kepada kami atau saya gitu kan Ustaz. Tapi mungkin yang awal-awal ngaji ini kenceng banget menurut saya. Bisa jadi saya salah. Yaitu perihal-perihal yang misalkan ya kita ngonten bahas seputar platformnya dari awal, kita tidak pernah bilang bahwa misalkan ini adalah akun dakwah, ini adalah akun membantu buat para UMKM muslim misalkan, apapun bentuk akunnya ya, apapun itu ya, mungkin teman-teman ada merasakan hal yang sama gitu kan. Tapi langsung dijustifikasi kalau kita pernah sekali ngangkat masalah dalil atau fikih muamalah, terus berikutnya mereka berekspektasinya, wah ini harusnya ini ada dalil lagi nih, harusnya ini ada postingan dakwahnya lagi nih. Giliran langsung dia bahas mengenai teknik bisnis. Nah ini kalau ini udah akun saya nih, Diriansa gitu kan. Terus tiba-tiba ada aja yang nyeletuk bahwa ke bahas dunia mulu lo Der, ahlu dunia lo Der. Ingat Der, manusia hidup tuh hanya untuk beribadah kepada Allah. Kunjung banget. Hidup dunia sesaat. Nah dunia ini hina, bangkai, bahkan lebih dari bangkai. Lebih hina daripada bangkai. Maksudnya wow gitu. Kadang Anda mikirnya bahwa yaudahlah mereka sayang kali ini ya. Tapi sebenarnya nyikapinnya gimana sih saya terhadap dunia gitu? Ini kan bumi dihamparkan, Al-Ghaziyah gitu. Betul. Maksudnya gimana nih dari bumi yang dihamparkan ini tuh kita batasan untuk nyari kerja cuannya itu seperti apa ketimbang kajian mulu gitu doang 24 jam atau seperti apa Ustaz? Iya. Baik, jadi saya bingung nih mulainya dari mana nih. Kalau kita berbicara tentang apa yang disampaikan tadi, dunia dan kemudian posisi kita sebagai seorang muslim gitu kan, yang memang tujuannya adalah untuk ibadah gitu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu kan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kata Ibnu Abbas, liya'buduni liyuwahhiduni gitu ya, untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan aku gitu. Nah, tapi kan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa al-ibadah itu ismun jami'un. Kata atau diksi ibadah itu adalah suatu kata yang mengandung makna yang sangat luas, universal. Jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwal wa af'al zahirah wa batinah. Mencakup segala hal ya, perkataan, perbuatan, bahkan mungkin ide-ide apapun, konten-konten apapun gitu ya. Ma yuhibbullah, yang itu disukai, dicintai oleh Allah ya. Wa yardahu, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahirah wa batinah, baik itu yang zahir maupun yang batin. Nah, jadi jangan kemudian kita mereduksi kata ibadah itu ya hanya ngaji, sholat begitu. Enggak, apapun aktivitas kita 24 jam itu sangat berpotensi untuk menjadi ibadah. Contohnya contohnya walaupun kita dalam dalam bermuamalah, dalam berdagang katakanlah, bekerja dan seterusnya, itu bisa menjadi ibadah kalau ya, kita kerjakan itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gariskan, maka itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi ibadah. Nah, kita ambil contoh konkret nih, mohon maaf nih. Saya boleh langsung ke buku nih? Boleh sekali. Fadhol Ustaz, barakallahu fik. Enggak, artinya di buku ini mau dibedah atau? Saya kedepankan apa namanya? Mau bahas di halamannya dulu atau? Enggak. Di buku ini saya sampaikan tentang apa yang menjadi pemikiran tadi atau kekhawatiran ataupun kegelisahan, keresahan. Boleh. Bang dari tadi itu. Iya, betul Ustaz. Iya kan? Boleh. Dunia mulu nih gitu kan. Dunia mulu. Postingannya 5 menit. Tips bisnis, bagaimana cara bangun merek usaha kita agar cepat diingat sama konsumen dan mereka repeat order berkali-kali. Teknik itu satu harus sampaikan. Yang pertama begini video cuma 5 menit, 3 menit bahkan. Langsung untuk 3 menit ada ya, walaupun minoritas bilangnya kayak wow, cuan mulu loh yang lu pikirin. Nah itu kan. Nah kita
Kita jawab tuh. Ya, Saya jawabin tuh, saya bantu tuh. Padahal kan emang iya. Tapi maksudnya padahal emang iya cuan. Tapi maksudnya kan dan kalaupun iya terus kenapa? Nah itu ya, kalaupun iya terus kenapa? Iya, oke. Kita lihat. Ya, kita jawab dengan fakta, dengan sejarah, dengan ilmu. Bantu saya Ustadz, biar saya punya hujah yang kuat. Insyaallah. Dan Ustadz Nurdin nanti ada yang bilang begitu ya. Fadhal Ustadz, hayakallah, barakallahu fiik. Allah barik fikum. Jadi yang pertama, Rasul itu siapa? Oke. Ya kan? Rasul itu kalau kita baca sirahnya gitu kan, mulai dari usia kecil itu sudah mulai dagang. Wow. Bahkan ketika beliau usia remaja itu sudah menjadi pedagang internasional levelnya. Masya Allah, ya kan? Ekspor impor ya. ya. Ekspor impor. Ya, dibawa oleh pamannya kan dan seterusnya. Itu kita tahu semua sejarahnya gitu kan ceritanya. Iya. Nah, sampai pada saat menikah Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah, ya, radhiyallahu anha, itu kenapa Rasulullah SAW itu menikah dengan Khadijah, gitu kan, berani katakanlah dalam tanda petik gitu kan, melangkah untuk mengkhitbah Khadijah yang pada saat itu, mohon maaf, walaupun statusnya janda, kaya raya, betul, cantik lagi, namanya orang kaya kan. Perawatan ya, kan minimal mulus gitu lah seterusnya gitu. Iya, kayak zaman sekarang kan. Iya, kayak zaman sekarang. Iya, skincare rutin aja. Skincare apa seterusnya. Itu berapa gitu kan? Nah, Rasul berani maju itu kan dengan perhitungan, bukan nekat. Iya, oke. Ya kan? Oke. Sehingga walimahnya saja Rasulullah SAW menyembelih 60 unta. Masya Allah. Coba bayangkan satu unta harga berapa tuh? Itu untanya doang kan, nggak mungkin cuma unta doang. Iya, kan dihidangkan begitu kan, mesti iya. ada yang lain-lain juga. Belum maharnya, belum yang lainnya. Wah. Nah ini dari mana Rasul punya itu? Dari hasil dagang itu. Nah itu. Oke. Terus kita lanjut. Ketika Islam ya mulai berkembang dan seterusnya, kehidupan Rasulullah SAW itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat. Ring satunya Rasulullah SAW itu siapa? Sebutin aja tuh. Abu Bakar As-Siddiq. Katakanlah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, kemudian Ali dan yang lainnya. Bahkan nih 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ya, oke. Nah, itu 7 diantaranya itu para saudagar. Yang benar, para entrepreneur sukses. 10, 7-nya itu justru malah entrepreneur, pengusaha. Pengusaha. Oke. Jadi bukan sahabat yang mohon maaf kajian. Iya. Ya kan? Bukan sahabat yang di masjid aja terus lah. Kita bahas dari 3-nya dulu deh, Sat. Satu aja mungkin, salah satu dari 3-nya deh. Ya, katakanlah Umar. Atau siapa yang mau antum bahas? Abdurrahman bin Auf. Oke lah, kita tahu ceritanya Abdurrahman bin Auf. Ya siapa kan? lagi? Oh iya, Umar bin Khattab bisnisnya apa, Ustaz? Umar bin Khattab itu kebunnya itu sampai 70.000 hektar. 70 hektar. Iya, 70.000 hektar kalau tidak salah. Tersebut. Yang kalau panen dalam setahun itu hasil panennya saja kalau dikonversi dengan sekarang, kalau saya tidak salah baca nanti di situ bisa dibuka itu kan datanya. Itu hampir 2,5 triliun. Per apa nih? Per panen? Per tahun. Per tahun. Iya. 2,5 triliun. Nah, revenue stream. Nah. Wow. Masya Allah. Ya kan? Radhiyallahu an. Radhiyallahu an. Yang lebih dahsyat lagi misalnya Utsman ibn Affan. Ya kan? Sampai membeli sumur yang sampai sekarang kemudian bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Oh, yang dari kan? Yahudi itu ya? Iya, dari Yahudi itu. Iya. Abdurrahman bin Auf. Saya coba bayangkan. Ada sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat mengatakan saya melihat Abdurrahman bin Auf katanya bagi-bagi uang di Madinah itu sebanyak 40.000 dirham dalam sehari. Nggak ada apa-apanya ya para Anda pelaku-pelaku giveaway. 40.000 dirham. 1 dirham itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti kalau dikali, saya izin keluarin kalkulator sakti saya saat ya. Kalau cuan kan saya langsung melek gitu. Berapa tadi? 40.000 dirham. 40.000. 1 dirhamnya berapa? 40.000 dinar, afwan. Dinar. 1 dinar berapa sih? 1 dinar itu 4,25. 4,25 gram. Emas. Kalau dirupiahin, kalau rupiahin berapa? Sekarang harga emas berapa? 900.000 ya kurang. Iya, anggaplah sejuta, anggaplah. Ya, anggaplah sejuta. Berarti 4 juta. Ya 4.250. Iya. Anggaplah 4 juta ya. Oke, 4 juta. 4 juta kali 40.000. 4 juta kali beliau nih Abdurrahman bin Auf nih. Abdurrahman bin Auf.
giveaway apa hadiah ya, bagi-bagi hadiah lah ya. Iya, bagi-bagi. Okay. Sedekah dia. Iya, 4 juta kali 4 berapa tadi? 4 juta kali 4 juta kali 40.000. 40.000. Udah kelihatan tuh. 1,6 ya. 160 miliar. Ya, 160 miliar dia bagi-bagi. Arif Muhammad ente gak ada apa-apanya Arif Muhammad. Raffi Ahmad 160 miliar. Insya Allah the next Raffi Ahmad insya Allah nanti bagi giveaway-nya. Masya Allah. Ya, belum lagi setan godain nih. Yakin nih kenapa gak beli rumah aja. Aduh, investasi aja gitu. Iya, ilmu kita sama sahabat jauh. Nah itu. Aduh, Masya Allah. Poinnya apa? Poinnya bahwa ternyata dengan mereka, ya kan, entrepreneur tadi, cari cuan tadi, ternyata itu tidak menghalangi mereka untuk meraih apa yang dicita-citakan oleh semua manusia, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya sudah dijamin, sudah dikasih tahu sama Allah melalui Rasulullah SAW bahwa mereka akan masuk surga. Oh, ini menarik nih Ustaz nih. Masya Allah, Allahumma barik. Hayakallah Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin mindset orang-orang yang mereka di luar sana ada yang berpikir begini Ustaz. Ada lah mungkin 1-2 gitu ya. Sahabat kan enak. Ini walaupun ini syubhat ya, tapi kan ada aja mungkin yang berpikir sahabat mah enak, udah dijamin masuk surga, makanya dia ya udah beliau tuh bagi-bagi duit apa segala macam. Lah kita masih belum ketahuan, masih gambling. Jadi ya udah ngapain ngurusin dunia, udah ibadah aja udah, nggak usah dagang. Kalau sahabat mah enak. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Iya, yang pertama mereka kan melakukan itu dari sebelum dikasih tahu bahwa mereka akan masuk surga. Oh iya. Wah, langsung kebantah dong. Iya betul kan? Iya. Seperti itu. Nah, yang kedua memang tadi masalah mindset itu yang harus kita garis bawahi. Kadang-kadang kita ini berpikir ya udahlah, itu kan karena banyaknya atau karena adanya keterangan-keterangan baik dalam Al-Quran maupun hadis gitu kan, bahwa dunia ini untuk kita adalah tempat singgah, tempat dalam perjalanan kita menuju kepada akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Biarlah kita miskin di dunia, yang penting kita kaya di akhirat. Biar kita sengsara di dunia, yang penting kita bahagia di akhirat. Kan begitu tuh mindset kita tuh saat ini gitu kan. Bener. Ini bener apa enggak tuh kata-kata itu gitu kan. Oke. Ya, bener apa enggak gitu kan. Nah, ini perlu dibedah, ya perlu dikritisi. Oke. Gitu kan. Jangan sampai gara-gara itu kemudian mental kita yang kena. Kalau udah kena mental kan bahaya tuh. Kesian anak istri Ustaz. Itu dia. Jadinya, padahal kata Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, hendaklah kalian takut meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah. Khafu 'alaihim, takutlah atas mereka. Maksudnya atas kondisi mereka, harus berpikirlah tentang kondisi mereka. Oke. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takwa kepada Allah, kemudian katakanlah perkataan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di'afa, lemah itu secara apa? Kalau kita baca tafsir ulama-ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, semuanya menerangkan bahwa lemah itu dalam hal ilmu, dalam hal keimanan, dalam hal apa, tapi nomor satu yang disebutkan oleh mereka dari segala kemungkinan kelemahan yang masuk dalam penafsiran itu adalah lemah secara finansial. Oke. Artinya secara tidak langsung Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan gitu kan. Jangan melarat itu adalah pilihan. Iya. Kesian anak istri niatnya kita menikah sama kita gitu kan. Taunya istrinya dibilang dengan kayak ya udahlah ngapain sih, giliran suaminya nggak sukses misalnya, males dagang, males jualan, atau mungkin gak ikhtiar. Lah kan memang udah ditakdirin. Jangan-jangan memang udah tulis di Lauhul Mahfuz kayak begini. Udahlah gak usah dimaksimalin. Dan ini dunia apa sih? Dunia itu sementara. Betul. Gembel aja udah hidup. Nah, itu gimana tuh? Padahal itu kemudian nih, itu tadi kan tentang anak kita yang terdekat. Yang harus dipikirkan oleh Allah itu bukan hanya anak orang terdekat dengan kita, artinya ada hubungan darah dengan kita, anak keturunan kita, bahkan orang lain. Kalau kita mati kita pikirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, intaraka khaironil wasiyah. Jadi kalau datang kematian kepadamu, ya, maka akan lebih baik untukmu kalau engkau itu meninggalkan wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat itu bukan pesan tolong ya bayarin utang, bukan. Kayak di Indosiar dong. Zaman dulu. Wasiat itu definisinya kata para ulama adalah
kita memesankan ya sebagian harta kita untuk diberi setelah kita mati untuk diberikan kepada pihak lain, entah lembaga, entah untuk diwakafkan, entah untuk perorangan ya, selain ahli waris. Oh, oke. Kalau ayat yang pertama tadi surat An-Nisa itu kan ahli waris. Kalau ini orang lain. Aset apapun ya, aset apapun. Oke. Dan kemudian dibatasi oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah as-sulusu was-sulusu katsir. Wasiat itu tidak maksimal 1/3. Okay. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li warithin. Artinya apa? Dan itu kata Allah itu lebih baik daripada orang meninggal nggak meninggalkan apa-apa atau cuma meninggalin warisan. Iya. Ya kan? Bukan harus ditinggalkan untuk orang lain. Berarti kalau dimundurin lagi artinya gimana caranya punya aset yang sedemikian itu? Ya kita dari mulai dagang, kita sukses, kita ikhtiar, kita cari cuan, itu asetnya. Betul. Gimana mau punya aset kalau kita nggak punya cuannya? Iya, nggak punya usaha ya kan? Punya cuan, betul. Dan ada doa nih, kita kan suka baca tuh zikir pagi petang. Oke. Ya kan? Oke. Ya kan? Kita suka doa tuh, insyaallah sahabat-sahabat di rumah juga suka baca tuh zikir pagi petang. Tuh ada tuh doa tuh dalam zikir pagi petang. Yang mana Zat? Yang Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Iya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzubika min adzabil qabri, kan gitu pesanannya ya. Nah, kenapa Rasul mengajarkan kita untuk berlindung dari itu? Berarti kan sama dengan Rasul menyuruh kita untuk jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Artinya lu harus mesti punya cuan. Harus cari cuan. Saya izin begitu. Saya izin potong bagian yang tadi. Untuk begitu ada tes. Lihat kata Ustadz. Udah yang bagian itu artinya kita harus punya cuan. Nah itu kali. Iya, di zikir pagi petang juga dibahas juga kita nggak boleh bermalas-malasan. Iya kan? Untuk masa tua. Betul. Itu arahnya ke situ bukan, Sat? Betul, arahnya ke situ. Iya kan arahnya kan yang kita suka baca di pagi petang. Kan begitu tuh. Iya. Nah, makanya mohon maaf nih, ya kita pembacaan kita mungkin harus komprehensif ya. Betul, memang dunia itu bukan tujuan utama kita. Ya, akhirat adalah kehidupan kita yang abadi, yang kekal di sana. Betul. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia ini hina, dunia ini tempat kita singgah. Betul. Tapi Rasul juga bersabda bukan hanya itu gitu tentang dunia. Nah, ini harus digali juga yang lain. Jadi cara pandangnya jadi insya Allah lengkap, komprehensif. Dan coba deh Anda mungkin mainnya jauh deh. Maksudnya agak jauh gitu dikit. Kadang juga gini nyambung nggak, Sat? Koreksi kalau Anda salah, Sat. Ini Anda harus hati-hati nih ngomong ini karena menyangkut dengan mungkin majelis yang dia datangi apa segala macam ya. Artinya gini, enggak deh, maksudnya Bismillah insyaallah Anda bukan bahas ke ustadznya tapi bahas tentang penyikapan si ikhwannya. Kadang mungkin ikhwan ketika datang ke sebuah majelis ke ustadz-ustadz kita gitu kan, masya Allah hafizahumullah taala, yang mungkin lagi pembahasan mengenai dunia itu begini dunia itu begini misalnya kan. Nah, beliau menyampaikannya udah benar, tapi mungkin ikhwan-ikhwan yang langsung menyikapi adalah ya kan fenomenal awal-awal ngaji kan kenceng banget tuh Ustaz. Jadi kan orang baru punya motor gitu kan, ngebut. Iya benar. Pengennya ngebut gitu. Pengennya bener. Motor analogi tadi tuh betul tuh Ustaz tuh. Pengennya ngebut-kebutan, geber-geber, knalpotnya disember-semberin. Belajar karate, pengennya berantem mulu bawaannya gitu kan. Giliran nubruk nyaho loh. Iya kan? Nah, menyikapi jadinya mereka tuh langsung mengambil kesimpulan bahwa ini berarti dunia nih udah gak usah kita pikirin. Nah ya. Iya gak sih, Sat? Iya. Nah itu apa gimana tuh? Itu yang pertama dia ngajinya harus diterusin. Ya mungkin ustadznya baru nyampe bab situ pembahasannya, ini belum tuntas. Wah ini bagus nih. Iya. Benar. Jadi baru satu segmen katakanlah begitu. Iya. Pandangan persepsi yang lain atau perspektif yang lain dari Al-Quran dan Sunnah gitu tentang dunia. Nah ini mungkin belum disampaikan oleh ustadz di majelis itu. Mestinya dia hadir lagi di majelis yang berikutnya. Iya kan? Itu tentang perspektif yang tadi kita sampaikan itu. Iya, oke. Iya, karena sekarang mohon maaf nih, kita berbicara tentang yang dekat dengan kita rukun Islam. Iya. 5 rukun Islam. Itu tidak mungkin seorang bisa melakukan 5-5-nya rukun Islam itu kalau nggak punya cuan. Oke, coba kita bedah nih. Saya suka nih beda-beda data gini. Ada nggak di sini nih?
Insya Allah ada juga pembahasannya. Ya, secara sepintas ada. Ya. Ini buku ngeri nih guys. Rahasia pengusaha muslim sukses ala sahabat Nabi SAW tuh. Muslimpreneur. Waduh, jadi saya balik tuh. Saya mau buat penasaran tuh mereka tuh. Bisa didapetin nanti kita bantu lewat link di deskripsi kalau pengen tahu informasi lebih lanjut teman-teman ya. Coba kita bahas tadi rukun Islam. Nah, 5 tuh. Coba dari yang pertama. Maksudnya hubungannya apa? Coba saya mau coba kontradiktifkan gitu kan. Ala-alanya begitu. Masa sih Ustaz kita melakukan 5-5-nya harus pakai cuan? Nah, masa gimana coba? Iya. Syahadat. Nah, itu syahadat gimana cara masih pakai cuan? Iya, syahadat nggak perlu pakai cuan. Oke. Ya kan? Oke. Semua orang bisa insya Allah yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Oke. Iya, kita bisa mengucapkan itu dan sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu. Karena itu yang akan menjadi penyelamat kita. Oke. Gitu kan. Insya Allah itu miftahul jannah disebutnya. Insya Allah. Ya kan? Yang kedua, sholat. Ya, sholat pakai cuan nggak? Sholat pakai cuan gimana nih? Anda belum nangkep nih. Sholat pakai cuan beli bajunya. Oh iya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau sholat, pakailah pakaian yang terbaik. Yang terbaik. Oh iya. Nah, kalau nggak punya cuan pakaian butut mulu. Mohon maaf nih. Iya benar. Bukannya kagak boleh ya. Iya. Tapi syaratnya memang yang penting nutup aurat gitu kan. Oke. Tapi kan kita ingin yang lebih utama gitu kan. Nggak ada bos aja. Itu. Rapi langsung. Ntar kalau nggak rapi gaji gue dipotong nih misal. Iya. Ngadep Allah mah harusnya lebih. Oh iya bener ya beli baju. Oke, cuan, peci, celana, sirwal, ankle pants, prep studio. Kenapa harus ada brandnya? Sorry. Kan pinter deh. ya. Kayak gitu kan. Oke, clear lah salat. Salat ya kan. Walaupun mungkin orang bisa saja dengan pakaian sederhana tadi tidak menjadi syarat sah ya, artinya dengan pakaian sederhana pun yang penting menutup aurat. Oke. Ya kan syarat sah seperti itu. Oke. Ya kan. Terus apa lagi? Mau dari mana dulu zakat? Mau dari puasa atau? Kita ngurut aja. Oke. Ya, syahadat, sholat, zakat. Zakat. Iyalah zakat masih. Nah, udah jelas. Udah jelas. Udah jelas. Iya zakat. Ya kan? Dan zakat yang masuk dalam rukun Islam itu zakat mal. Oke. Ya kan? Zakat mal. Zakat mal itu tidak wajib bagi kaum muslimin kecuali kalau hartanya mencapai nisab. Punya harta tapi hartanya cuma dikit kagak wajib zakat. Iya betul. Ya kan? Oke, butuh cuan juga tuh. Butuh cuan. Untuk orang yang cuan itu. Zakat itu. Ada zakat tahunan juga saja. Zakat itu ada, kalau zakat mal itu tahunan. Ya kan, mencapai haul, mencapai nisab pertama, mencapai batas minimal kepemilikan ya. Kemudian itu bertahan selama 1 tahun. Ya, kalau berkurang di tahun berikutnya berarti dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Kalau tetap atau lebih maka dikeluarkan 2,5. Oke. Itu zakat mal secara umum ya, dari harta yang kita kembangkan, yang kita pakai untuk berniaga atau yang kita kumpulkan. Oke. Iyalah yang namanya zakat, ya benar juga ya. Nah itu. Oke. Puasa. Ya puasa seperti sholat tadi. Oke. Ya, orang dengan buat berbuka. Iya, buat berbuka. Buat sahurnya. Ya. Iya benar juga. Ya. Katakanlah puasa, sholat semua orang bisa gitu ya, nggak harus pakai cuan banyak lah. Iya. Tapi kan harus ada yang dibeli, Star. Masa makan debu? Iya kan, nggak mungkin juga makan debu. Nah, yang kelima nih yang sekarang lagi musim. Wah, itu deh. Ya udah jelas lah. Ya kan? Bener. Haji. Iya. Gimana kita mau bisa haji? Iya juga. Iya. Sekarang yang paling murah di kita yang reguler itu 40 ya kemarin ya. 40 ya segitu. 40 iya. Tapi nunggunya 26 tahun. Iya benar. Furoda. Ya, Furoda juga. Furoda berapa? 500 ya, 350 paling segitu. murah. Ya udah naik haji yang pakai sepeda aja tuh, nggak ada cuan. Beli sepeda pakai cuan juga. Emang perjalanan selama ke sana? Oh iya. Yang viral tuh kan naik sepeda, apalagi tuh berita-berita. Iya. Ada yang naik sepeda, ada yang. Iya, tapi kan naik sepeda juga memangnya cuman modal, mohon maaf, cuma modal skill aja kan enggak juga. Enggak mungkin ya. Iya. Oh iya benar juga ya. Dari rukun Islam aja. Dari rukun Islam aja gitu. Cuan tuh. Udah tuh. Oke. Kebantai ya teman-teman. Enggak, maksudnya di sini bukan melakukan pembenaran dalam arti untuk menyerang balik, bukan counter attack, tapi lebih kepada penyikapan para ikhwan-ikhwan ini nih, Ustadz. Betul. Yang kadang jadinya mematahkan semangat. Iya. Udah ngaji, udah ngaji. Ini kisah nyata juga gitu kan. Ya dari kalangan kita lah gitu kan. Kalau kata anak Jakarta Selatan kan my circle gitu, Chat. Ya kan para mereka tuh kadang langsung dicemooh. Tiba-tiba langsung buka
usaha di pinggir jalan, cendol, buka apa gitu. Ya Allah kesian nih. Itu baru teman loh Sat. Kita belum ngomongin calon mertua. Itu panjang lagi tuh. Baru teman bilang kayak, ya Allah nih kok ya digibahin lah. Dia tadinya udah enak-enak kerja di sini, enak-enak kerja di situ. Taunya sekarang jadinya lihat hidupnya deh. Tapi kena mental nggak dia ya? Bisa kena sih Sat, kayaknya tuh. Kesiannya begitu. Betul. Kan maksudnya terus sekarang dihantam lagi. Ya udah kalau emang lu pengen katanya hijrah ngaji apa segala macam, udah nggak usah dagang. Hidup di masjid. Jadi kemana-mana. Nah itu. Jadi memang saya mungkin menyarankan kepada teman-teman untuk coba juga cari tema-tema kajian itu yang temanya seperti yang kita sampaikan tadi. Memang karena memang mohon maaf ini kepada tanpa mengurangi rasa hormat kita, ta'zim kita kepada para asatir kita gitu kan. Memang di kajian-kajian ini kalau dibahas tentang dunia ini baru satu sisi itu yang kebanyakan dibahas. Tentang itu tadi, dunia ini hina, dunia ini sementara, dunia ini lebih tidak berharga daripada bangkai dan seterusnya. Tapi perspektif yang lain tidak, sisi yang lain tidak, begitu yang tadi kita sampaikan itu. Artinya memang dari mindset dulu nih. Ya kita benahin dari situ dulu. Nah, supaya mental kita nanti bangkit. Karena kalau dari mindset tadi sudah salah, ya mentalnya akan kena. Ya udah biarin lah. Apalagi ngelihat misalnya orang lain sukses, yang notabene mohon maaf misalnya orang non muslim misalnya begitu, udah memang itu mah dunia mah untuk mereka gitu kan, kita mah nanti di surga dan seterusnya. Udah akhirnya nggak ada tuh pikiran untuk maju, untuk berkembang. Atau mungkin kalau dibalik gimana Ustadz? Ada juga ustadz kita memang nggak mau nyampaikan seperti itu, khawatirin jadinya mereka malah makin futur. Nggak tahu ya, ini menurut perspektif saya aja ya. Maksudnya kayak kita ntar bahas bahwa silakan dagang, bisnis, gaspol apa segala macam. Taunya mereka malah jadinya mudah-mudah. Apa? Jadi penyeimbangannya seperti apa Ustaz? Tetap saya setuju dengan adanya kajian-kajian yang memang dunia tuh begini gitu kan. Tapi mungkin apakah memang diselang-selingin biar itu tadi tanpa mengurangi rasa hormat juga gitu. Kalau boleh misalnya apakah guru-guru kita juga harus berbarengan besok yang langsung bahas tentang silakan Anda dagang, silakan apa gimana Ustaz? Iya. Kalau saya sih harapannya seperti itu. Saya punya cerita nih. Boleh. Saya punya cerita. Saya tahun 2011 lah awal-awal pulang dari Kairo. Sibuk. Salah satu aktivitas kita kan dagang ya. Saya berusaha jadi distributor dari Ibnu Jauzi, pustaka Ibnu Jauzi untuk Indonesia. Ya. Jadi saya kalau ada event pameran di Jakarta, di Bandung, di Solo, di mana saya ikut tuh. Ya, kemudian ya di rumah ada toko gitu kan, kemudian ada gudang kita distributor gitu kan ke supplier ke toko-toko gitu seterusnya. Di satu sisi juga ya kadang-kadang punya keinginan juga kita untuk menunaikan kewajiban terhadap ilmu yang kita punya gitu walaupun sedikit gitu. Ya, saya ada isi kajian dan seterusnya. Nah suatu waktu saya kedatangan tamu tuh. Ternyata mereka teman-teman kajian, ya para DKM itu menyampaikan perhatiannya lah. Saya melihatnya itu positif sebagai sebuah bentuk perhatian, seperti yang tadi antum sampaikan gitu kan. Ustaz, antum sayang jauh-jauh kuliah gitu kan sampai ke luar negeri, jauh dari orang tua, dari dulu pesantren dan seterusnya gitu. Kemudian sekarang waktu antum udah waktunya untuk berdakwah, antum malah sibuk dagang. Malah jualan gitu kan. Gitu kan. Emang Ustaz gak boleh dagang ya guys. Come on man. Nah habis itu saya sampaikan tentang sejarah para sahabat itu gitu kan. Siapa itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Khairun nas ba'da Rasul. Sebaik-baik manusia setelah Rasul kan. Abu Bakar itu siapa gitu kan. Umar, Utsman dan seterusnya gitu kan. Nah kita ingin jadi seperti itu. Mereka pulang lah, wallahu alam saya puas atau enggak dengan jawaban saya, mereka pulang. Tapi habis itu saya pikiran juga tuh. Bener nggak ya? Iya tuh, jangan-jangan bener gitu kan apa yang mereka sampaikan gitu kan. Artinya mungkin lebih manfaat nih waktu saya kalau saya lebih banyak katakanlah untuk berdakwah, sharing ilmu dan seterusnya. Walaupun nggak banyak juga ilmu saya gitu kan. Masya Allah. Ya, sempet tuh saya ngerem tuh usaha gitu sampai saya
suatu waktu ketemu dengan Ustadz Arifin Badri. Ya, hafizahullah. Nah, beliau ke Jakarta, ada aktivitas. Pada saat itu saya kebetulan masih single gitu. Kalau beliau ke Jakarta, kadang-kadang saya nganter gitu kan, nganter mau kemana gitu. Atau setelah beliau aktivitas nanti saya nemenin gitu kan. Nah saya sampaikan gitu, Ustadz, saya begini kata beliau. Terus, ya Anda jadi bimbang nih gitu kan. Jadi ngedown karena ada Ikhwan bilang katanya kenapa fokus dagang. Itu dia gitu Pak. Udah lulus dari kampus di Timur Tengah ya kan. Terus apa kata beliau? Karena kata dia, ente di Jawa Timur udah ada perwakilannya belum? Bilang ada di Surabaya, ada di Malang. Gitu. Kan waktu itu kita udah punya agen kita di Surabaya dan di Malang. Oke, untuk pustaka Ibnu Jauzi. Iya, dari Ibnu Jauzi ini. Oke. Terus kata beliau di Jember belum ada. Kalau begitu ana yang jadi cabang antum di Jember katanya. Begitu tuh. Malah beliau Ustadz Arifin Badri malah jadinya begitu ada tanggapan seperti itu, malah Anda sini ya udah Anda dagang nih. Iya, jadi beliau luar biasa gitu kan, support gitu kan, jawabannya konkret gitu. Itu langsung ini nggak? Langsung. Oke, Ustadz juga langsung terpikir bahwa jadi langsung pengen dagang lagi atau belum? Oh iya, langsung ketika itu pede. Iya, pede lagi, semangat lagi. Kebakar lagi nih semangat kita gitu kan. Nah, nggak lama juga dari itu saya ikut daurah, waktu itu dapat undangan ikut daurah syariah di Solo. Ya. Nah, di malam harinya di sela-sela istirahat kumpul sama sahib-sahib nih sama teman-teman gitu kan. Terus Ustadz Yazid keliling-keliling. Ustadz Yazid Jawas? Iya, Ustadz Yazid Jawas. Hafizahullah ta'ala. Keliling-keliling terus mampirlah ke kamar kita itu, ke tempat kita gitu. Ya mungkin mau menyapa gitu. Nah, terus ngobrol-ngobrol. Terus Ustadz, Ana mau curhat dikit gitu kan. Iya, kata Ustadz, pedal katanya. Ana sampaikan itu, Ustadz, Ana udah datangin Ikhwan gini-gini. Dikasih masukan gini-gini. Gimana menurut antum gitu kan? Aduh Ustadz ya sih. Waduh Ustadz digas nih kayaknya ini bentar lagi nih Ustadz. Kok aku yang deg-degan ya? Kok aku yang deg-degan? Aduh penasaran jawabannya. Langsung kita part berikutnya aja gimana? Enggak, jangan. Nih kesel nih audiens gitu ini. Gimana jawaban beliau ketika Ustadz curhat mengenai Ana dibilang sama Ikhwan, ditegur sama Ikhwan, ngapain bukan ngajar, malah dagang lagi nih, fokus dong begini. Apa kata Ustadz Yazid? Kita kasih solusi.